sukacita kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Sebab Dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian. Mari setiap kita mau berdiri, kita mau dengan semangat yang baru, dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari bangun berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama saya katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari dengan sukacita katakan, Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Katakan bersama, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab Dia siapa? Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Dengan sukacita serukan bersama, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, luar biasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari tepuk tangan dengan kepalamu. Nyatakan sukacitamu dengan semangatmu hari ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah di tempat ini. Haleluya. Mari bersama saya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Siapa saudara? Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Serukan haleluya. Ya Tuhan yang ajaib, ya Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Serukan haleluya. Ajaib Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kau
Kami merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu setia di dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji
Tuhan. Agar setiap kami layak, agar hidup kami lebih berkenan kepadamu, agar Engkau siap ambil alih hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari ini. Siara lama syira lama. Haleluya. Terus sembah Tuhan Allah kita. Hampiri Dia di dalam hadirat-Nya yang kudus. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia jangan biarkan satu orang pun di tempat ini yang tidak merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, berkati kami semua Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Ya nama syada oh, dia lama ya syada lama. Haleluya. Oh, angkat hatimu. Angkat hati kita Tuhan. Ya lama syada lama. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu lah yang telah memberikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan rindu untuk memberkati kami semua. Melalui firman-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, bahkan melalui persekutuan kami dengan sesama kami Tuhan. Disitulah Engkau hadir. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kebenaran-Mu, itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam setiap perintah-Mu ada kekuatan yang baru yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang dipenuhi oleh janji Tuhan. Sebuah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya di dalam firman-Mu Tuhan ada kekuatan-Mu untuk mengubah setiap anak-anak-Mu untuk dapat berbalik ke dalam jalan Tuhan. Kami yang tersesat Tuhan pulihkan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang terhilang Tuhan kembalikan kami. Kami percaya Tuhan semuanya itu akan terjadi. Urapilah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Sehingga ketika pemberitaan firman Tuhan dinyatakan, kami boleh menangkap di dalam bahasa yang dapat kami mengerti. Sehingga kami menerimanya dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum duduk saudaraku, tetap berdiri. Coba lihat kanan kiri, sapa. Ya, nggak perlu disalami. Sapa, shalom. Shalom semuanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Wow. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Senang ya rasanya kita dapat berkumpul kembali. Di mana kita dapat bersekutu di trial ibadah offline ya. Mengapa trial? Karena kita masih mencoba untuk mempersiapkan dan yang datang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Seperti secara singkat ya, saya rindu untuk memberi memberi petunjuk bahwa di dalam new normal ini ada beberapa yang perlu kita lakukan yang dulu yang tidak kita lakukan. Nah, selama ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan untuk terus menggunakan masker ya. Dengan benar, jangan seperti ini, jangan seperti ini ya, tetapi seperti ini. Mengapa? Bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi juga untuk melindungi orang lain ya. Yang kedua juga nanti di dalam ibadah new normal ini, persembahan akan digunakan menggunakan kantong, jadi tidak maju ke depan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita tidak menciptakan satu kerumunan ya. Demikian juga nanti ketika pulang, saudara nanti jangan langsung berdiri dan pulang dan berdesak-desaan, tetapi nanti bagian per bagian akan diarahkan oleh masing-masing asyar setempat
Anda akan diselesaikan satu bagian dulu, kemudian bagian di sini nanti akan diundang untuk berdiri, dan kemudian meninggalkan, dan kemudian bagian ini, dan kemudian yang belakang. Gitu ya. Sehingga tujuannya adalah untuk tidak menimbulkan keramaian atau massa. Dan kemudian setelah pulang nanti pastikan saudara tidak membuat satu kerumunan, tetapi kita segera pulang ya, seperti itu. Nah, tetapi di luar itu saudaraku, kita ibadah tetap sama, tetapi hari ini kita mau mempunyai mental ibadah yang baru. Amin. Harus ada yang berubah anak Tuhan ya. Kalau ada new normal aja di dalam kehidupan, dalam kesehatan, apalagi kesehatan rohani. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti juga hari ini, kenapa kok puji-pujiannya kok cepat sekali ya Pak? Belum puas. Ya memang selama ibadah offline ini kita berusaha untuk mempersingkat waktu ibadah. Jadi kita akan targetkan untuk tidak lebih dari 1,5 jam. Maka tetapi saya percaya di dalam waktu yang singkat Tuhan masih tetap dapat memberikan berkat kepada kita melimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Kuncinya adalah bagaimana? Ya kuncinya kita harus siapkan dong. Kalau kita mau dikasih berkat, kita siapkan wadahnya. Kita siapkan tempatnya sebesar-besarnya. Amin. Di mana wadahnya? Di dalam hati kita. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan tema yang ada di dalam gereja kita, yaitu kita akan belajar, yaitu yang namanya memiliki akuntabilitas atau nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 14 ayat yang ke-12 dulu. Firman Tuhan yang di dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kemudian kita akan baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami telah menerima firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya melalui firman-Mu Tuhan siap untuk memberkati kami, mengubahkan hidup kami. Sehingga kami pulang ke tempat ini bukan dengan tangan yang hampa, tetapi perubahan terjadi di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan di dalam waktu yang akan kami lewati ini, meteraikanlah firman-Mu sehingga kami dapat mengerti dan melakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa tema kita bulan ini adalah memiliki sebuah nilai dapat dipertanggungjawabkan. Ya, minggu lalu kita belajar ada tiga aspek accountability, vertical accountability, horizontal accountability, dan juga personal accountability. Artinya apa? Kita dipertanggungjawabkan dari tiga aspek itu. Secara vertikal kita diminta pertanggungjawaban, secara horizontal kita juga harus dapat dipertanggungjawabkan, dan secara pribadi kita harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang vertical accountability, atau kita harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal. Nah, saudara, secara vertikal itu kepada siapa? Kepada pemimpin kita, juga kepada yang terutama adalah kepada Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, ya, seperti yang sudah kita baca dari 2 ayat firman Tuhan itu. Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada manusia. Mari kita perhatikan, sudahkah hidup kita memiliki nilai ini? Adakah di dalam diri kita nilai, iya ya, saya ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Saya ini harus mempunyai nilai jadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita tahu saudara bahwa nilai ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya,
Nah, mari saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, ya, kemarin banyak yang tanya, Pak, accountability, akuntabilitas apa ya Pak ya, sampai ngomongnya aja bingung. Ya, kita akan fokus dengan kata dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita katakan sama-sama 1, 2, 3, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu nilai yang sangat penting. Mari kita lihat di dalam bahasa aslinya, accountability. Itu dari 2 kata, ya, yaitu adalah account dan ability, ya, account dan ability. Account sendiri artinya apa? Account sendiri artinya laporan atau sebuah jawaban atas sebuah hasil yang disebabkan dalam suatu kejadian. Account itu adalah sebuah jawaban, ya, sebuah laporan. Maka kita tahu di dalam kata bahasa Indonesia adalah apa? Tanggung jawab. Ada tanggung, ada jawab. Artinya apa? Orang yang tanggung jawab itu bisa ngasih laporan, saudara. Orang bisa menjawab, bisa menjelaskan apa yang terjadi. Bukan kalau ditanyai, enggak tahu ini, ya pokoknya gitu. Lah terus kamu gini, enggak ngerti, pokoknya begini. Loh kok bisa begini? Itu bukan seperti itu. Ya, maka dari kata tanggung jawab ada kata jawab. Artinya apa? Yaitu account. Nah, yang kedua adalah ability, artinya kemampuan atau kesanggupan. Sehingga accountability artinya adalah kesanggupan untuk menerima sebuah tugas dan mempertanggungjawabkannya. Itu accountability. Ya, jadi kemampuan untuk menerima tugas dan mempertanggungjawabkan. Artinya dapat diberi tanggungan dan dapat menjawabnya. Itu penting, saudara. Kalau kita di dalam kehidupan manusia ini kita enggak punya yang namanya dapat dipertanggungjawabkan, kita tidak akan mempunyai yang namanya hasil yang pribadi. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya personal result. Akibatnya apa, saudara? Ada orang yang berhasil bukan karena dirinya sendiri. Ada orang yang berhasil, orang yang menjadi kaya karena warisan. Ada orang yang bisa menjadi kaya karena diberi oleh orang lain. Ada orang yang bisa menjadi kaya karena dia mendapatkan atau menang lotre. Saya tanya sama saudara, dia mendapatkan sesuatu hasil tanpa sesuatu yang dihasilkan dari dirinya sendiri. Akibatnya apa? Makanya enggak heran, saudara. Banyak orang yang cepat mendapat uang, firman Tuhan berkata, barang siapa cepat mendapat, dia cepat juga kehilangan. Orang yang dapat harta karena dari warisan, dia akan cepat kehilangan. Orang yang dapat harta dari menang lotre, misalnya, akan cepat kehilangan. Mengapa? Karena di dalamnya tidak terkandung nilai dapat dipertanggungjawabkan. Sampai di sini saudara mengerti? Maka sebagai anak Tuhan, kita harus tahu. Jadi kita akan bongkar semua. Seperti mentalitas orang Kristen, bahwa semua yang kita dapat ini adalah kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan baik. Karena saya tidak melakukan semuanya, Tuhan beri. Wow, ini bahaya, saudara. Kalau kita merasa seperti ini, ketika kita kehilangan, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semuanya ini adalah milik Tuhan, terserah. Sehingga orang Kristen tidak mempunyai nilai pertanggungjawaban. Akibatnya apa? Kita akan gagal untuk mengelola apa yang Tuhan beri dengan baik. Padahal apa yang Tuhan beri, saudara, wow, banyak sekali. Bagi keluarga, anak-anak kita, pasangan hidup kita, pekerjaan kita, secara pribadi, kesehatan kita. Kalau kita enggak sadar bahwa kita diminta pertanggungjawaban, kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Sampai sini ngerti, saudara? Nah, jadi sekali lagi, mungkin kalau saudara bingung dengan kata-kata accountability atau akuntabilitas, ingat satu kata ini, yaitu menjadi orang Kristen yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, yuk. 1, 2, 3, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara, itu yang kita rindu untuk kita belajar, ya.
mari kita masuk ke dalam juga terus lebih lanjut lagi. Nah saudara, saya percaya bahwa setiap dari kita itu diciptakan Tuhan dengan satu tujuan. Saudara percayakan hal itu? Bahkan masing-masing kita mungkin bisa mempunyai masing-masing kita bisa mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tetapi kita diciptakan Tuhan untuk tujuan yang sama. Ya, tujuannya sama tapi tugasnya bisa berbeda-beda. Nah, kita sudah melihat yang tertulis di dalam firman Tuhan minggu lalu, bahwa masing-masing kita diciptakan Tuhan, yaitu punya tujuan untuk apa? Untuk menguasai dan mengelola bumi ini. Kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menguasai, ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka lalu berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita mempunyai tujuan diciptakan oleh Tuhan. Kita juga diselamatkan oleh Tuhan, juga punya tujuan, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Dia bahkan mau menebus dosa kita. Karena kita punya tujuan. Nah, di dalam setiap tujuan, saudara, masing-masing kita mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tugas saya akan berbeda dengan tugas saudara. Tugas kita orang Indonesia mungkin akan berbeda dengan tugas yang dilakukan oleh orang yang ada di negara lain misalnya. Amin. Yang setuju sama saya bahwa setiap orang punya tujuan dan tugas, sama-sama katakan amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa manusia gagal? Mengapa? Kita lihat manusia akhirnya gagal. Harusnya menguasai bumi, harusnya menguasai tanaman, tapi dikuasai oleh tanaman. Ganja, narkoba, rokok misalnya. Mengapa? Apa yang menyebabkan manusia itu kehilangan kuasanya? Nah, saudara, mari kita perhatikan lagi. Karena hari ini temanya adalah vertical accountability. Kuncinya adalah karena manusia kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kegagalan, segala kehilangan kuasa dimulai dari kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan atau accountability. Kita lihat di dalam Kejadian 3, minggu lalu kita sudah membaca di mana manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Tuhan bertemu dengan Adam dan Tuhan tanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Sebuah pertanyaan yang simpel, sebuah pertanyaan yang sederhana. Saudara, ketika Tuhan tanya sama Adam, saya tanya sama saudara, Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tahu, betul kan? Tuhan tahu nggak apa yang Adam perbuat? Tahu. Sehingga kita tahu bahwa ketika Tuhan itu tanya, dia bukan tanya untuk mencari informasi, saudara. Dia bukan tanya untuk meminta sebuah informasi. Tetapi sesungguhnya kenapa kok Tuhan sudah tahu tetap tanya? Karena Tuhan meminta pertanggungjawaban manusia. Sampai sini sudah nangkep? Dan apa yang terjadi? Di dalam Kejadian 3 kita tahu ketika Tuhan tanya, Adam mengelak. Dia beralasan, ya, aku takut Tuhan. Ketika Tuhan datang aku takut, aku telanjang dan lain sebagainya sehingga aku bersembunyi. Nah, ciri-ciri orang yang mulai lari dari pertanggungjawaban adalah apa? Suka membuat-buat alasan. Menyalah-nyalahkan keadaan. Ya, sudah, wah, karena keadaannya begini, Tuhan gini, dia mau cari alasan. Akhirnya Tuhan tanya, loh kok kamu tahu? Kamu telanjang? Jangan-jangan kamu sudah tidak bertanggung jawab sama tugas yang aku berikan ya? Yaitu tidak makan dari pohon yang aku larang. Nah, kena sekak sama Tuhan. Tetapi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dia apa?
Menyalahkan orang lain. Wanita ini loh Tuhan yang Tuhan kirim. Loh Tuhan aja masih disalahkan saudara. Orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya gitu. Menyalahkan orang lain bahkan menyalahkan. Tuhannya disalahkan. Ini loh wanita yang engkau kirim. Dia yang menyuruh aku makan. Nah kemudian ditanyalah Tuhan kepada wanita itu. Dan saudara ternyata juga yang namanya dosa itu merembet saudara. Wanita juga kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkannya juga. Dia juga sama mengelak, dia menyalahkan ular dan dia berkata ini ular yang salah. Kalau aku tidak dirayu sama ular ini aku nggak makan Tuhan. Saudara kita lihat di sini dosa menyebabkan manusia kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat sungguh-sungguh pada waktu itu kalau Adam dan Hawa masih punya nilai dapat dipertanggungjawabkan, saya yakin hasilnya pasti berbeda saudara. Benar gak? Kalau pada waktu itu Tuhan tanya, kamu di mana Adam? Dia berkata, Tuhan aku barusan melakukan dosa Tuhan. Aku melakukan dosa, aku melanggar tanggung jawab. Saya percaya hasilnya pasti berbeda. Amin. Tetapi apa yang terjadi? Manusia kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dia harus menderita. Ya, yang wanita harus menderita ketika bersalin, menderita kehilangan kuasa kepada suaminya. Yang pria juga sama, dia harus bekerja keras dan harus menderita dalam mengelola tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Lihat orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apapun yang dia kerjakan adalah penderitaan bagi hidupnya. Nah saya berdoa hari ini kalau saudara sedang merasakan sebuah penderitaan dari apa yang Anda lakukan. Jangan salahkan dulu kerjaan saudara. Bisa jadi karena kita nggak punya nilai dapat dipertanggungjawabkan. Sampai sini saudara mengerti? Ya, maka ini adalah sebuah hal yang penting. Dan saudara, mari saudara kita ajak untuk lihat di dalam Kejadian 4. Ayat yang ke-9. Kejadian 4 ayat yang ke-9 ternyata hal yang sama itu turun kepada anaknya Adam dan Hawa. Kepada Kain, firman Tuhan kepada Kain berkata, di mana Habel adikmu itu? Sekali lagi Tuhan tanya bukan karena Tuhan tidak ngerti. Tuhan tahu apa yang Kain lakukan. Tuhan tanya karena Tuhan meminta pertanggungjawabannya Kain kepada Tuhan. Dia minta vertical accountability-nya Kain kepada Tuhan. Dan apa jawab Kain? Saudara lihat jawabnya, aku tidak tahu. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia suka berbohong. Loh saudara, Tuhan tuh tahu. Dia harusnya tahu bahwa Tuhan tahu. Dia masih bisa bilang, aku enggak tahu. Orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan, dia akan berbohong. Lihat saudara, satu hal hilang, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dosa-dosa dan kesalahan yang lain mengikuti. Maka hati-hati saudara. Nilai dapat dipertanggungjawabkan ini penting saudara. Satu nilai dapat dipertanggungjawabkan, dapat memutus rantai dosa berantai. Tetapi tidak adanya nilai dapat dipertanggungjawabkan, hati-hati saudara, ini kayak tsunami, satu dosa lagi akan terjadi, satu dosa akan terjadi, dan itu akan tergulung dan akan menjadi banyak. Saudara lihat di dalam Kejadian 4 ayat 9, Kain kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan. Dia kehilangan accountability-nya. Dia berbohong, dia berkata, aku tidak tahu. Dan dia ngomong apa? Apakah aku penjaga adikku? Loh. Kelihatan saudara, dia tahu. Tuhan tidak tanya. Tuhan kalau kita baca firman Tuhan, tidak pernah Tuhan berkata, engkau aku tugasi untuk menjaga adikmu. Enggak pernah saudara. Tetapi sesungguhnya di dalam hati Kain, dia tahu bahwa Tuhan sedang meminta pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan, yaitu apa? Menjaga adiknya. Seperti papahnya,
papahnya dikasih tugas untuk menjaga tidak makan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan dan dilanggar. Demikian juga anaknya juga menghindari tanggung jawab sebagai penjaga adiknya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan, dia kehilangan tanggung jawab di dalam hidupnya. Ini masalah besar saudara. Kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ketika di dalam rumah tangga seorang suami kehilangan rasa dapat dipertanggungjawabkan, dia bilang, emangnya aku ATM-mu? Memangnya aku adalah anjing penjagamu? Nah, siapa yang suka berantem kayak gitu? Ayo di rumah. Terus yang perempuan juga sama, memangnya aku babumu, gendukmu? Aku terus harus ngelayani kowe, masak kowe, nyapu omah. Memangnya aku babumu, aku memang bayar piro? Hati-hati saudara. Kalau kita sudah mulai beralasan seperti ini, kita tanda-tanda kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya seperti kita tahu, kita akan kehilangan kuasa. Kita juga akan kehilangan yang namanya kepercayaan. Kita kehilangan yang namanya janji Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan izinkan nilai dapat dipertanggungjawabkan itu hilang di dalam hidup kita. Nah kemudian juga vertical accountability atau nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal itu mengandung janji saudara. Mengapa Tuhan memberi tugas pada kita? Saudara pernah berpikir? Tadi kita tahu, saudara bilang amin, bahwa setiap manusia diciptakan karena punya tujuan. Ya, setiap manusia juga punya tugas dan tanggung jawab masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa Tuhan memberikan semuanya itu? Nah, tadi kan kita sudah bilang amin. Ya enggak? Karena apa saudara? Karena Tuhan rindu untuk memberkati kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tuhan rindu untuk memberikan upah yang Dia janjikan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dapat menerima akan hal ini? Nah, saudara mari kita lihat di dalam Matius 25 ayat yang ke-24. Kita akan belajar dari seorang hamba yang jahat. Kita tahu cerita itu adalah ketika ada tuan yang memberikan kepada hambanya talenta. Ada yang 10 talenta, ada yang 5 talenta, dan ada yang 1 talenta. Ya, nah kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-24, ketika tuannya berbicara dengan hamba yang menerima 1 talenta. Kita baca, inilah firman Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Nah saudara, kita lihat di dalam kisah ini, hamba yang pertama yang menerima 10 talenta, dia menghampiri tuannya dan dia berkata, ini 10 talentamu Tuhan dan plus 10 talenta hasil. Ya, kembali saya tekankan kata hasil yang saya dapatkan. Hamba yang kedua dengan 5 talenta, dia menemui tuannya, dia mengembalikan 5 talenta yang tuannya berikan, dan dia juga membawa Tuhan, ini adalah 5 talenta juga hasil dari talenta yang Tuhan pertanggungjawabkan kepada kita. Nah saudara, kita lihat 2 hamba yang membuahkan hasil. Dia tidak banyak ngomong saudara. Dia cuma hanya membawa hasilnya kepada tuannya. Dia hanya cuma mempertanggungjawabkan. Ini adalah, aku ketemu Tuhan ini adalah hasilnya. Tuannya mungkin tidak tanya, kamu dapat 10 ini dari mana? Kamu dapat 5 ini dari mana? Tuannya enggak tanya saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab enggak ada pertanyaan seperti itu. Sekali lagi kita tahu bahwa dapat dipertanggungjawabkan atau accountability, kita bukan melaporkan kejadian-kejadian saudara. Kita bukan melaporkan kisahnya, kita bukan melaporkan alasan-alasan. Tetapi apa yang kita laporkan dengan hati yang nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, kita melaporkan
hasilnya kepada siapa kita bertanggung jawab. Sampai sini saudara ngerti? Itu namanya dapat dipertanggungjawabkan saudara. Orang yang dapat dipertanggungjawabkan, dia memberikan laporan hasil. Ya, tetapi kita lihat hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, dia kehilangan atau dia tidak punya nilai dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apa? Dia memberikan, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Mulai saudara menyalah-nyalahkan. Menyalahkan Tuhan ya saudara. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Wow. Sudah tidak membuahkan hasil apa-apa, tetapi malah menyalah-nyalahkan. Nah saya khawatir ini terjadi banyak pada orang-orang Kristen saudara. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Karena hari ini yang seperti itu sudah bertobat. Amin. Tetapi banyak orang Kristen seperti ini. Tuhan, Engkau ada apa enggak sih Tuhan? Tuhan tuh ada apa enggak sih? Kok Tuhan katanya Tuhan maha baik? Mana? Kok hidupku masih menderita? Tuhan katanya maha pelindung. Tuhan adalah pelindung saya. Mana? Kok aku masih tetap sakit? Mana Tuhan? Katanya Tuhan, kalau aku memberi perpuluhan, Tuhan akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Aku tidak pernah lupa perpuluhan. Mana? Aku tidak pernah menerima balasan dari Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Jangan-jangan Tuhan pembohong. Mulai kita menyalah-nyalahkan Tuhan. Hati-hati saudara. Ketika kita kehilangan yang namanya nilai dapat dipertanggungjawabkan, kita kehilangan yang namanya kepercayaan. Saudara, kepercayaan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang, dengan segala macam harta. Tetapi kepercayaan adalah sesuatu yang lebih berharga dari segala harta yang ada di dalam dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai kepercayaan? Kita harus punya nilai dapat dipertanggungjawabkan. Di sini kita melihat hamba yang di sini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ayat yang ke-25 kita lihat. Karena itu aku takut. Nah, alasan lagi. Mirip ya sama Adam ya. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kurang ajar saudara. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu orang yang kurang ajar. Kurang ajar sama siapa? Sama otoritas yang di atasnya. Sama orang tua misalnya. Sama pemimpin. Dan terutama sama Tuhan. Ayat yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan saudara, yang tidak punya nilai dapat dipertanggungjawabkan, jahat. Oh jahat. Fitnah orang lain, nyalahkan orang lain, menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang keras. Itu orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jahat. Jahat juga apa? Mementingkan diri sendiri. Mencelakakan kepentingan orang banyak. Untuk kepentingannya diri sendiri. Jahat. Korupsi. Mencuri. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu saudara. Dan juga apa? Males. Dan males. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut. Dari tempat di mana aku tidak menanam. Sekali lagi di sini tuannya tidak bertanya untuk mencari informasi. Tetapi tuannya bertanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan oleh hambanya. Hati-hati kalau kita berdoa sama Tuhan. Doamu salah, saudara, doamu tidak mempunyai kuasa. Amin. Hati-hati kalau kita doa sama Tuhan. Sekali lagi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan rindu adalah apa? Kita membawa hati kita kepada Tuhan dan membawa pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Saudara, maka poin yang selanjutnya adalah kalau kita kehilangan yang namanya nilai dapat dipertanggungjawabkan,
kita kehilangan kepercayaan. Padahal firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia kepada hal yang kecil, dia akan dipercayakan kepada hal yang lebih besar. Kalau sehari ini saya tanya, siapa di sini yang rindu untuk mendapat berkat yang lebih dari Tuhan? Angkat tanganmu. Saya rindu semuanya angkat tangan saudara. Ayo kita angkat tangan. Kalau kita angkat tangan pada Tuhan, artinya apa? Tuhan, aku siap untuk menerima pertanggungjawaban yang lebih besar di dalam hidupku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu betapa pentingnya yaitu nilai pertanggungjawaban itu di dalam hidup kita, saudara. Kita harus punya itu. Saudara, mengapa hari ini kita belajar tentang nilai pertanggungjawaban? Ini bukan seminar sukses. Tetapi ini adalah di mana kita mau mengenang apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Tuhan Yesus, dia memberikan pengampunan dan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia mau mati dan menanggung dosa kita. Untuk apa saudara? Supaya kita diselamatkan. Dan keselamatan yang kita beri bukan keselamatan secara jasmani saudara. No, ketika kita diampuni dosa kita, bukan keselamatan secara badani yang kita terima. Tetapi yang Tuhan rindu adalah keselamatan secara rohani. Secara rohani artinya apa? Ada perubahan mental, ada perubahan karakter. Itu yang Tuhan mau saudara. Oleh karena itu saudara, sekali lagi bahwa keselamatan, pengampunan, dan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita bukan berarti manusia justru kehilangan atau dibebaskan dari tanggung jawab. Oh, aku sudah diampuni Tuhan dengan dosa-dosaku. Terus kita jadi lepas tanggung jawab. Bukan seperti itu saudara. Saya ulang ya dengan ketat ya supaya kita anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang benar. Kita menerima pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan bukan berarti justru kita dibebaskan dari tanggung jawab. Bukan. Tetapi kita dibebaskan dari apa? Ikatan dosa. Supaya apa? Terjadi perubahan bukan secara jasmani tetapi kepada rohani, yaitu mental dan karakter kita. Amin saudaraku yang kasih Tuhan. Maka saudaraku, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Tidak lagi kita menjadi anak-anak yang suka disuapi, anak-anak yang suka dikasih makan, anak-anak yang suka rewel, anak-anak yang tidak melakukan apa-apa, tetapi kita rindu untuk menerima segalanya. Tetapi kita diselamatkan untuk menjadi dewasa. Dan kedewasaan ditandai dengan apa saudara? Dapat dipertanggungjawabkan. Saya rindu hari ini, pagi ini, kita mau dewasa. Amin. Kita mau untuk dipercayakan Tuhan dengan lebih lagi. Kita mau kita menjadi memiliki yaitu nilai dapat dipertanggungjawabkan, ya. Maka saudaraku, kita harus ditandai dengan yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus berubah, saudara. Mental kita berubah. Anak-anak Tuhan harus punya mental yang berubah. Aku diselamatkan Tuhan karena aku rindu untuk dipercayai oleh Tuhan. Aku diselamatkan oleh Tuhan karena aku rindu untuk lebih dapat diberi kuasa oleh Tuhan. Saya akan tutup saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa awal dari orang kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan adalah dosa. Betul? Kenapa nilai pertanggungjawaban, nilai dapat dipertanggungjawabkan itu hilang? Karena dosa. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini, bagaimana kita dapat mendapatkan kembali nilai dapat dipertanggungjawabkan. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk dapat, Tuhan, aku tahu ini nilai ini penting. Aku harus punya ini Tuhan. Saudara, kalau hari ini rindu pekerjaanmu diberkati Tuhan. Saudara, kalau hari ini rindu hidupmu diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kalau hari ini rindu untuk keluargamu dipulihkan. Saudara, untuk seperti dari awal ketika manusia kehilangan nilai dapat dipertanggungjawabkan,
oleh karena dosa. Tetapi manusia dapat mendapatkan kembali nilai pertanggungjawaban di dalam hidupnya dengan mengaku dosa. Saya rindu bahwa kita punya akan hal itu. Saudara, di dalam Yakobus, mari kita buka Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saudara, tanda-tanda pertobatan itu apa? Tanda-tanda pertobatan adalah pengakuan dosa. Setiap orang yang berkata aku bertobat, orang itu mesti mengaku dosa. Saya melihat ketika keselamatan, tanda-tanda keselamatan itu diberikan, itu tanda-tandanya apa saudara? Tanda-tanda awal dari keselamatan, pengakuan dosa. Apakah hidup kita hari-hari ini masih diisi dengan pertobatan demi pertobatan di dalam hidup kita? Sudahkah di dalam doa kita masih ada doa di mana kita mengaku dosa kepada Tuhan? Saudara, kalau doa kita tidak memiliki lagi yang namanya pengakuan dosa, meminta pengampunan kepada Tuhan, saudara, hati-hati, kita sedang jauh dari keselamatan. Dan kita sedang jauh dari kuasa yang Tuhan berikan. Yakobus 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa saudara? 1, 2, 3, supaya kita sembuh. Dan juga doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Melalui pengakuan dosa kita akan mendapatkan kembali kuasa yang tadinya hilang. Kuasa yang tadinya hilang dari Adam dan Hawa. Kuasa yang tadinya hilang dari hamba yang jahat. Saudara, yang pertama yang saya undang untuk saudara untuk lakukan, isilah doamu dengan pengakuan dosa kepada Tuhan. Amin. Dan selanjutnya yang kedua, mari saya undang untuk pemain musik untuk dapat maju ke depan. Ingat tadi bahwa apabila kita dipercaya dalam hal-hal yang kecil, kepercayaan itu dibangun, bukan diberikan. Maka mulai sekarang saya rindu untuk saudara, ambil waktu untuk menulis hal-hal yang kecil yang saudara rindu untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Seperti apa misalnya? Seperti apa waktu untuk memiliki waktu yang khusus kepada Tuhan? Saudara tulis. Orang yang namanya dapat dipertanggungjawabkan itu laporan saudara. Laporan itu tertulis dengan jelas. Amin. Nanti pulang ke rumah ambil kertas, tulis. Kalau perlu di dalam handphone, tulis di wallpaper saudara. Tulis di halaman paling depan saudara. Inilah hal-hal kecil yang aku rindu untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara tulis secara pribadi. Contohnya begini, setiap hari jam sekian aku akan memakai waktu untuk saat teduh kepada Tuhan. Saudara tulis, terserah. Mau jam 5 pagi, jam 6 pagi, selama setengah jam. Saudara, pokoknya tiap hari ini Tuhan. Amin. Dan kemudian saudara tulis, minimal 1 hari aku melakukan 1 firman Tuhan. Nah, saudara lakukan itu. Hari ini mau melakukan apa? Tulis. Pokoknya sehari ini minimal 1 firman Tuhan aku harus lakukan. Gampang kan? Gampang gak? Tetapi ingat saudara, jangan remehkan hal yang gampang. Amin. Jangan remehkan hal yang kelihatannya kecil. Karena setiap hal yang kecil yang kita lakukan dengan taat dan setia, Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar kepada kita. Dan Tuhan rindu untuk memberkati kita semua. Maka saudara tulis, hari ini sehari minimal aku harus membaca firman Tuhan berapa banyak. Tulis, terserah. Saya nggak bisa mengajarkan secara spesifik yang apa saudara lakukan. Karena pertanggungan jawab saudara adalah pertanggungan jawab vertikal kepada Tuhan. Vertical accountability pada Tuhan. Amin. Siapa yang mau janji untuk melakukan itu, angkat tanganmu. Hamba berdoa Tuhan, setiap tangan yang terangkat saat ini kuasa-Mu turun bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa anak-Mu akan memiliki nilai vertical accountability, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Mereka akan memulai dengan hal-hal yang kecil, tetapi anak-anak-Mu akan melakukan dengan taat dan setia.
Kami percaya janji Tuhan pasti digenapi. Kuasa Tuhan dipulihkan. Kepercayaan Tuhan dipulihkan. Sehingga setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan tidak lagi melakukan dengan melihat apa yang manusia kejar. Tetapi kami berjalan dengan iman percaya kami bahwa janji-janji Tuhan tersedia bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya pagi hari ini pemulihan terjadi di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Hamba percaya hari ini kuasa Tuhan terjadi di dalam setiap anak-anak-Mu. Maka kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata dan anak-anak Tuhan diberkati. Haleluya. Yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.